Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkap Budi Iswanto. Panggilannya Mas Budi atau Mas Jangkrik. Ya, seperti biasa selalu orang bertanya, pertama kali Anda mengenal ukiran di umur berapa? Kurang lebih di usia 7 tahun. Dan itu tidak hanya saya yang mengalami. Di seleting saya atau selevel usia dengan saya di era-era kelahiran 70, 80, orang pasti akan mengalami tradisi kebudayaan yang sama. Nah, dari situlah saya dikenalkan oleh ibu saya yang tradisi tiap harinya dia itu memahat. Dengan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dari situ saking biasanya saya melihat ibu saya mengukir, akhirnya timbul ketertarikan. Ketertarikan untuk mengenal, saya harus belajar nih, saya harus belajar. Nah, kemudian pada tahap berikutnya berjenjang setelah saya SD masuk SMP dong. Nah, di situ waktu itu ada namanya mata pelajaran atau mulok, istilah dulu itu mulok, muatan lokal. Yang itu waktu itu di SMP Ma'arif ya. Pertama kali kita dikenalkan namanya motif ragam hias. Tapi kita nggak diajarkan praktek karena itu kan bukan kejuruan ya. Kita dikenalkan, oh ini loh motif ragam hias, motif kerajaan, misalkan Pajajaran, Cirebonan, Majapahit, Mataram, terus Yogyakarta, Surakarta. Yang aku yakin sekali 6 motif sendiri ini pun tidak dikenal oleh banyak orang-orang sekarang. Di zaman dulu nggak asing, Mbak. Kita tahu bentuk motif, oh ini motif apa? Orang langsung nyebut. Kenapa? Karena kita benar-benar mendalami di level itu. Kemudian berjenjang di kelas 3 SMP waktu itu ya tidak berselang lama, ketika kelas 3 ternyata udah nggak dikenalkan lagi. Tidak menjadi wajib. Saya pribadi butuh kebutuhan hidup. Bagaimana opsi itu muncul? Keberanian kita mau nggak mau ambil kerjaan. Istilah orang Jepara nyebutnya garapan lah. Aku kudu golek garapan. Aku harus nyari kerjaan. SMP malah Mas. SMP saya sudah kerja. Bahkan sebenarnya SD kelas 3 itu sudah kerja. Sudah mulai mumpuni bisa mahat. Ya levelnya kelas amatir. Mungkin zaman sekarang SD-nya zaman saya waktu itu, kalau di sekarang ya kelas mutakhir, kelas mahir gitu loh. Ya kan? Karena memang tesnya berbeda orang ngukir sekarang. Jadi SMP saya sudah bekerja profesional untuk nggarap kayak kursi, hal-hal yang berbau furniture lah, tempat tidur, lemari kayak gitu. Dengan keterbatasan karena memang tuntutannya kalau kerjanya lagi ini ya kita menyesuaikan gitu loh. Di semua tempat itu sangat selektif. Kamu bisa bikin ini enggak? Sebut saja misalnya Majapahitan, kamu bisa nggak? Orang kalau dulu nyebutnya motif Majapahitan, Mataraman kayak gitu, belum ada motif-motif Eropa Mas. Sebenarnya saat itu metodenya, kurikulumnya itu streaming kalau bahasa orang sekarang. Karena kita nggak mungkin SMP nggak kejuruan ya, kita dapatnya ya mau nggak mau dengan praktek, profesional job langsung gitu loh. Resiko tertinggi adalah kerjaan kita diomelin atau ditolak. Saya juga mengalami hal yang buruk. SMA kelas 3 di tahun 99 itu saya sudah nggak mengenal profesional kerja. Kenapa? Traumatik. Kerja tidak dibayar. Tradisi seperti itu sepertinya manajemen administrasi sangat buruk waktu itu. Nggak dibayar. Saya meninggalkan sangat trauma karena tujuan saya untuk membiayai sekolah, saya kerja, saya tidak mendapatkan itu, sehingga itu kekecewaan saya. Akhirnya saya menemukan hal-hal lain, mungkin di luar itu, mungkin sanggar atau paguyuban atau komunitas seni yang lain, sehingga yang penting saya nggak ketemu ukiran. Saya trauma. Di tahun 99 sampai di 1 dekade 2009 saya baru kembali lagi, ada muncul ketertarikan saya dengan ukiran lagi. Ya gara-gara satu hal, satu bentuk pertanyaan dari mungkin satu letting kuliah saya, teman saya bertanya,
Kamu orang Jepara, saya mau nanya, Museum Ukir di mana? Saya terpukul berat. Sampai sekarang saya sendiri tidak mampu menjawab. Karena apa? Faktanya Jepara Kota Ukir, verifikasinya loh ya, tapi nggak punya museum, Pak. Kira-kira nyambung nggak itu loh? Apa yang kita banggakan dari Jepara Kota Ukir? Kemudian setelah saya merasa salah dan merasa menjadi bagian dari malu, urat malu saya itu benar-benar berbicara saat ada pertanyaan itu. Kemudian saya melakukan sebuah penelitian. Saya mencoba untuk searching ya di lapangan, kayak apa sih kok bisa seperti ini? Kenapa sih mebel ukiran nggak jalan? Nggak menjadi menarik. Dan kota-kota lain sekarang udah ada mebel-mebel, Mas. Manajemennya lebih oke. Masalah kualitas saya pikir orang akan mampu membedakan. Cuman jangan sombong. Jepara sendiri sudah semakin dipertanyakan tentang kualitasnya. Karena apa? Kebiasaan menjiplak, saling menjiplak. Karena yang diikuti adalah yang laku mana, sing payundi, itu yang diikuti. Bukan bagaimana orang Jepara belum berbicara secara signifikan bahwa pasarnya dia akan sebagai pelaku yang diatur oleh pasar, belum di level menciptakan pasar. Itu hal yang berbeda. Belum tentu wong Jepara ngerti nih, makanya saya tekankan untuk paham endemik bahwa kayu itu ora jati karo mauni tok. Bukan jati, bukan mahogani saja, kayu yang lain itu sebenarnya memiliki prospek yang luar biasa. Itulah karena sudah ketergantungan pada pembeli yang di situ tuntutannya cuma jati sama mahogani, sehingga sampai dia akhir hayat pun tidak akan pernah kenal di luar kayu itu. Nah, ini kan parah. Nah, disinilah saya akhirnya mulai berpikir, saya harus melakukan sebuah gebrakan, menciptakan pasar dengan gaya menstilir proses produksi saya, baik mau dari prosesnya maupun desainnya maupun presentasinya. Berarti kan gini, syarat keilmuan intelektual intelijensi saya mulai harus mempelajari tentang kayu itu bagaimana. Misalkan saya mixing dengan misalkan batik, misalkan saya mixing dengan bahan-bahan alam seperti pasir atau karang, terus kemudian saya bentuk, saya desain, saya akumulasi dari temuan-temuan saya, kemudian saya tawarkan kepada customer. Kesempatan itu hanya ada ketika kita berhadapan dengan customer. Saya mencoba untuk memberanikan diri untuk challenge, untuk melakukan gaya yang berbeda, baik dari desainnya maupun cara saya marketing. Kenapa? Marketing ini saya bahas. Saya harus memberontak dengan cara yang sudah-sudah. Kamu websitemu apa namanya apa? Enggak jaminan. Pertanyakan dirimu, kualitas SDM-mu, kemampuanmu berbicara tentang mebel itu sampai di level apa? Karena website bisa saya beli, Mas. Tapi kualitas nggak bisa, Mas. Karena takarannya adalah asah. Bahkan sama sekali saya tidak pernah menjual hingga sampai detik sekarang. Saya belum pernah merasakan orang beli dari sosial media, bahkan website. Dari tular, gedok tular. Jadi orang ke orang, oh ini kursi ini bagus dari mana? Oh ini temanku yang bikin. Dari situ aja. Nyatanya alhamdulillah saya bisa sampai sekarang masih eksis. Orang kan bertanya-tanya, mana ada yang percaya? Lah pembeliku kan orang yang nggak, orang dari, bukan orang lokal domestik sini sendiri, enggak. Bahkan luar kota terjun sendiri langsung. Kamu dari mana? Kamu bisa guide buyer atau orang-orang sini bicaranya, oh bayarmu dari mana? Klien atau customer saya bisa datang ke sini. Kenapa? Dari orang ke orang yang saya tidak mau menjual produk. Orangnya prinsipnya gitu. Jadi orang menghubungi saya, oh katanya Mas Budi bikin ini ya, gini. Enggak, saya tanggepin. Anda lebih kayaknya sepertinya kita mesti butuh ngopi deh. Ketemu langsung. Anda biar tahu workshop saya. Prosesnya saya akan kenalkan. Nanti saya akan tunjukkan kualitas di marketing yang di toko online itu seperti ini, itu tekniknya seperti ini, sehingga kualitasnya nggak mungkin bagus. Nah, di tempat saya seperti ini. Masalah Anda mengatakan kualitas saya bagus atau tidak, saya pikir Anda sebagai orang bijak paham. Tidak perlu saya komando, saya tidak perlu mengarahkan Anda harus membeli kepada saya.
Tapi prosesnya saya kenalkan. Setelah Anda tahu saya kenalkan prosesnya seperti itu, saya percaya bahwa Anda tidak akan berdusta. Kualitas tidak akan pernah bohong. Sekarang gini, apa yang diandalkan kalau tidak dari diri kita? Salah satu regenerasinya adalah ketika ada pekerjaan ini, ya kita coba sikapi, belajar untuk menawarkan kualitas yang sebagus mungkin, tidak sekedar jadi duit gitu loh. Nah, orang-orang sekarang jika ditanya ini motif apa, nggak ngerti loh mas. Yang ngerti bisa berapa gelintir orang itu. Ini motif apa? Kenapa? Sekarang yang ada itu tren-trennya. Kemarin saya bicarakan sama teman-teman. Ini motif apa? Motifnya Mas Yanto. Karena sing gambar Mas Yanto. Jadi nggak ada motif Mataram, Majapahit, udah nggak ada lagi mas. Motifnya Mas Yanto. Kan parah ini. Salah satu pengukir kalau mau dia berkembang dirinya sebagai pengukir, kalau dapat kerjaan misalkan bikin kursi ya jangan kursi terus, ditawari di luar kursi ya mau. Karena kebanyakan di Jepara yang bedinane yang setiap harinya mau bikinnya lemari ya lemari tok, dikasih pekerjaan lain di luar lemari nggak mau. Nek guyon saya kayak gini kayak teman-teman, kerjaanmu aja ajek, bagaimana nasibmu nggak ajek gitu. Kamu aja nggak berani menerima tawaran atau tantangan yang lain kok. Iya, kesempatan itu kan salah satu bentuk challenge kita. Tanda berontak bahwa kita nggak mau gini-gini aja gitu loh. Berani untuk menciptakan pasar. Nek istilah orang Jepara sendiri, kue kudu wani ngeleh ora payu dhisik barangmu. Menawarkan sesuatu yang baru, salah satunya. Jadilah orang yang pertama kali, jadilah orang yang terbaik di antara yang terbaik, atau jadilah orang yang paling beda. Maka kamu akan mampu membawa perubahan hidup, baik dirimu maupun orang lain. Jika kamu belum membuat sesuatu yang belum pernah ada, berarti kamu orang yang pertama. Jika kamu meniru sesuatu yang sudah ada, kamu kembangkan lagi, berarti kamu menjadi sesuatu yang lebih baik, yang terbaik. Itulah seniman. Nah, kemudian jadilah orang yang paling beda. Sekarang gini, apa yang diandalkan kalau tidak dari diri kita? Pemerintah itu ketika orangnya nggak ada tetap hanya sekedar sebagai kabupaten tok, gedung tok. Karena hukum kebijakan bagaimana dia akan meregulasi semua itu sementara orang yang di kedinasan sendiri tidak menguasai ilmunya. Dia tidak akan pernah punya solusi. Kue wong mebel kudune kayak gini, ndak punya, karena dia bukan pelaku pak, tidak punya ilmunya. Apapun kalau tidak sanad ilmunya tidak ada, tidak akan pernah bisa jalan. Sekalipun dia itu pemangku hukum kebijakan, nanti teter, rusak. Kalau pemerintah saya kritiki deh, kalau mungkin misalkan alun-alun dibikin relief, libatkan semua seniman ukir. Kenapa tidak ada wong nata istilahnya, tapi seniman pahat, seniman ukir. Libatkan aja mereka sehingga mereka terangsang untuk tertarik lagi, ada greget untuk masih mempertahankan seni ukir itu sendiri. Lemahnya hukum literasi di Jepara, menurut saya itu menjadi sebuah hukum gitu loh. Literasi ini menjadi penting gitu loh. Sehingga kita mampu mengatakan kursi ini kalau umum harganya 180-200 ribu, bisa saya jual di atas 500 ribu. Kenapa? Karena saya bisa mempresentasikan kursi ini dengan cara yang berbeda. Literasi ini adalah salah satu tolak ukur kita terhadap hukum produk di market. Bandrol ini menjadi murah atau tidak tergantung cara kita, tergantung integritas kita, intelijensi kita, memahami produk yang kita buat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latifun. Saya anggota DPRD Kabupaten Jepara dari fraksi Demokrat Kabupaten Jepara. Kebetulan pada periode 2024-2029 ini merupakan periode kami, saya pribadi, yang kedua kalinya
Jadi ini merupakan bagian dari amanah masyarakat yang diberikan kepada saya dalam rangka mengemban dan menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Khusus tentang Perda Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ini sudah ada, yaitu Perda nomor 1 tahun 2014. Akan tetapi Perda tentang pelestarian ukir, nah, ini berbeda ketika kita berbicara pelestarian ukir dengan pelestarian industri mebel, karena di Jepara ini konteksnya berbeda. Kalau kita pelestari ukir, secara otomatis kita akan fokus pada kegiatan mengukir. Tapi kalau industri mebel itu mebel secara makro, ada meja, ada kursi, ada lemari dan lain sebagainya, ada interior desain. Itu adalah industri mebel. Akan tapi yang khusus pelestarian ukir ini yang perlu kita sikapi kembali atau kita dorong nantinya agar ada pembentukan perda khusus. Implementasinya tentang pelestarian ukir di Kabupaten Jepara yaitu dengan cara, selain perda tadi, pemerintah daerah mempunyai kebijakan semua bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Jepara diharapkan memiliki ornamen ukir ditempelkan di bangunan-bangunan kita. Jadi contohnya di gedung DPRD tadi itu di kanopi depan itu sudah ada tempelan ukir-ukirannya di kanopi itu. Kemudian di pintu masuk di aula itu juga itu kita berikan aksesoris ukir. Itu salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian ukir dan juga perlindungan ukir yang ada di Kabupaten Jepara. Itu diharapkan di semua gedung-gedung pemerintah khususnya, dan nantinya tentu tidak hanya gedung pemerintah, akan tetapi gedung-gedung swasta pun diharapkan bisa mengikuti program pemerintah tersebut. Upaya-upaya pemerintah dalam hal ini adalah pegiat-pegiat pelestari ukir di Kabupaten Jepara juga sudah kita apresiasi sekali. Dengan adanya Yayasan Pelestari Ukir Jepara yang sudah berdiri di tahun 2024 kemarin, itu bisa menjadi sebuah terobosan baru tentang bagaimana kita memiliki kearifan lokal, kekayaan kearifan lokal ukir Jepara benar-benar bisa dipertahankan, benar-benar bisa untuk menjadi solusi problem solving di masyarakat Kabupaten Jepara. Untuk tantangan ke depan, khususnya di pelestarian ukir dan perlindungan ukir di Kabupaten Jepara, ini tentu sangat luar biasa karena melihat fenomena yang ada di lapangan bahwa kurang dihargainya tenaga ukir yang ada di lapangan, sehingga menyebabkan animo masyarakat khususnya generasi muda, generasi milenial ini untuk terjun di dunia ukir ini berkurang. Sehingga ditambah juga dengan adanya perusahaan-perusahaan garmen yang masuk di Kabupaten Jepara. Ini tentu menjadi tantangan berat tentang bagaimana pelestarian ukir di Kabupaten Jepara. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Mengantisipasinya tentu dengan adanya program-program di setiap momen ada lomba ukir di Kabupaten Jepara yang diadakan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka memberikan support, motivasi agar ayo ukir kita tidak hilang, ayo kita pertahankan bahwa Jepara adalah merupakan pusatnya ukir dunia. Jadi tagline Jepara, The Wood Carving Center yang pernah digaungkan oleh Pemda Jepara di era tahun 2010-an ke atas itu bisa dipertahankan kembali, sehingga kalau kita ke Jepara itu betul-betul bisa Jepara banget gitu loh. Ini yang belum kita temukan di Kabupaten Jepara. Ini merupakan bagian dari sebuah tantangan tentang pelestarian dan perlindungan ukir di Kabupaten Jepara gitu. Terkait dengan keberlanjutan industri milenial khususnya generasi muda untuk fokus pada dunia ukir, memang ini menjadi tantangan bersama. Bagaimana generasi milenial kita, generasi muda kita bisa mau kembali
mau kembali untuk belajar meningkatkan skillnya dalam rangka mempertahankan kearifan lokal ukir Kabupaten Jepara. Dulu si SMK 3 itu JMIK itu pernah dibuka program jurusan teknik ukir, tapi kelihatannya kurang banyak peminatnya sehingga akhirnya tidak dilanjutkan mungkin sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua, dulu ada sekolah ukir juga di Tahunan, sampai hari ini juga kelihatannya sudah alih fungsi. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana dengan adanya muatan lokal atau mulok ukir, mungkin ini bisa sebagai bagian dari alternatif mempertahankan kearifan lokal ukir di Kabupaten Jepara. Nah, mungkin ini menjadi salah satu PR, menjadi salah satu masukan kepada pemerintah, apakah memungkinkan kalau mulok ukir di Kabupaten Jepara bisa diterapkan, baik mulai dari SDMI maupun sampai dengan di kelas menengah atau kejuruan. Terkait dengan mulok ini memang sangat membantu manakala mulok bisa dilakukan di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Jepara. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun pihak swasta, agar khasanah pengetahuan ukir yang ada dan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jepara itu tidak punah, sehingga mulok mungkin bukan hanya sebuah gagasan, tapi sebuah kewajiban untuk bisa segera diimplementasikan. Terkait dengan pendidik ukir ya khususnya, memang tidak semua orang mampu mendedikasikan dirinya untuk mengukir. Bagaimana dengan guru-guru yang mampu mengukir? Mungkin bisa menjadi bagian dari prestasi tersendiri, khususnya terkait dengan pelestarian ukir ini. Ada beberapa teman yang ahli betul dan memiliki sertifikat kompetensi ukir, lembaga sertifikasi profesi itu pernah didatangkan di Jepara dalam rangka untuk mensertifikasi teman-teman pengukir yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, ini mungkin tanpa harus punya pendidikan formal yang cukup, artinya cukup itu bisa sampai SMA dan seterusnya, tapi mereka bisa layak untuk mendapatkan sertifikasi ukir tersebut. Ini menjadi salah satu terobosan untuk mengangkat ukir di Kabupaten Jepara juga.